Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Minggu Guasimodo Geniti, tanggal 11 April 2021. Kiranya semua jemaat, para hambanya diberikan kesehatan, diberikan sukacita, diberikan kekuatan dalam pelayanan di masa pandemik COVID-19, dan juga jemaat diberikan semangat baru dengan kebangkitan Yesus dari kematian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap kita menjaga protokol kesehatan di dalam mengikuti ibadah, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk ibadah Minggu dan persiapan khotbah kita melayani hari Minggu tanggal 11 April 2021. Akan tetapi, sebelum kita membahas firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami akan membahas dan mendengarkan firman-Mu, kiranya menjadi bekal dan menjadi persiapan untuk kami dalam melayani Engkau dan dalam ibadah kami Minggu Guasimodo Geniti tanggal 11 April 2021. Berfirmanlah Engkau, berikan Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang ingin menyapa, membekali kita, dan yang ingin memberikan semangat dalam pelayanan kita untuk esok hari diambil dari Kisah Para Rasul, Ulauni Apostel, pasal 4 ayat 32 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perlu untuk kita ketahui bahwa Yesus selalu mengajarkan bagaimana kesatuan hati di dalam suatu perkumpulan, terlebih kumpulan orang yang percaya, yang mengikut dan mendengarkan, dan yang juga menyaksikan segala bentuk pengajaran yang dia beritahukan kepada siapapun yang melihat, mendengar, dan mengikuti dia. Saudara-saudari, yang menjadi topik minggu kita dikatakan membangun persekutuan yang saling mengasihi. Kita harus memahami apa itu persekutuan. Kalau dikatakan persekutuan adalah dari kata dasar sekutu, berarti lebih dari satu, bahkan lebih dari dua.
bahkan lebih dari 3, ataupun 4, ataupun 5, dan seterusnya. Disitulah pentingnya untuk saling memahami. Memahami dalam artian, di dalam persekutuan, yaitu saling melengkapi. Itu yang diinginkan di dalam topik minggu kita pada saat ini. Saling melengkapi, saling memahami. Itu sebabnya dikatakan persekutuan yang saling mengasihi, membangun. Kenapa harus dibangun? Apakah sebelumnya tidak ada? Apakah sebelumnya tidak pernah ada sama sekali? Sehingga diingatkan kepada kita pada saat ini untuk membangun. Dikatakan membangun, kita mungkin pernah melihat seorang ahli bangunan ketika dia ingin membangun sebuah bangunan. Diperlukan sebuah pasir, air, batu, papan, semen, dan yang lain-lain. Meteran, paku, palu, gergaji, dan yang lain-lainnya. Untuk apa? Untuk menghasilkan bangunan yang megah. Mungkin kalau kita membangunnya asal-asalan, akan terjadi bangunan yang asal-asalan, jelek. Mungkin saja bentuknya miring, mungkin saja atapnya tidak pas, mungkin saja jendela ataupun kosennya lari, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi perlunya sebuah gambar ataupun pemetaan bagaimana untuk membuat dasar yang baik dalam sebuah bangunan. Dasarnya yaitu pondasi. Pondasinya bagaimana? Itu perlu. Kedalaman pondasinya bagaimana? Setelah diukur kedalaman pondasinya, maka diperlukan sebuah batu untuk membuat sebagai dudukannya agar bangunan tersebut kokoh. Ketika datang badai, ketika datang angin, dan yang lain-lain, dia tetap kokoh, dia tetap berdiri, dia tetap menopang. Saudara-saudari yang terkasih, membangun persekutuan yang saling mengasihi itu dibutuhkan yang pertama yaitu kasih, dan yang kedua adalah saling memahami. Kalau tidak ada kasih, tidak ada saling memahami, itu tidak akan mungkin terjadi. Ada kasih tapi tidak memahami juga salah. Memahami akan tetapi tidak ada kasih juga tidak pas. Maka daripada itu, dua, kasih dan memahami. Itu yang diperlukan melalui nas kita pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, minggu-minggu ini sering sekali dipakai sebagai minggu kebaktian keluarga, di mana kasih dan pengertian dan memahami tersebut terutama dari keluarga, lalu keluar ke lingkungan, lalu keluar kepada cakupan yang lebih luas, masyarakat, lalu kalau dalam hubungan gereja, itulah namanya persekutuan. Lihatlah sebuah gereja yang tidak ada kasih dan tidak ada saling memahami, itu pada hakikatnya tidak berjalan dengan baik. Ya, bagaimana jemaat saling mencurigai para penetua yang tidak mengasihi jemaatnya, tidak pernah mengunjungi jemaatnya, sehingga jemaat juga membalaskan dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan diharapkan oleh penetua, yaitu tidak ada saling memahami dan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, itulah hubungan mutualisme yang ingin ditunjukkan oleh Yesus Kristus melalui para rasul-rasul, bagaikan seorang pengembala yang melihat dan memahami dan mencari dombanya. Seekor saja lari dari kumpulan, dia akan mencari. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Bahkan dia rela mati untuk menebus dosa para domba-dombanya. Sungguh sangat luar biasa, saudara-saudari. Mungkin saja kalau tidak ada kasih, tidak ada sifat memahami dari Yesus Kristus, mungkin
dia akan mungkin saja tidak ada itu yang namanya keselamatan. Akan tetapi dia tetap berserah kepada Allah Bapa. Saudara-saudari, kasih dan saling memahami itu kita dapat dari mana? Itu kita dapat dari Allah semata. Allah semata yang bisa memberikan. Itu tidak bisa kita beli, Bapak Ibu. Tidak ada kita dapatkan di pasar, di swalayan, di minimarket, di supermarket, dan di onan atau di tempat yang lain-lain. Itu tidak ada. Di laci, di dalam dompet, di dalam mobilmu, di dalam rumahmu, di dalam hartamu, tidak ada itu kita dapatkan. Akan tetapi kalau kita berdoa, kita minta maka akan diberikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi mendasar di dalam hidup kita yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, sebagai murid Kristus, apa alasan utama kita perlu berbagi dengan sesama? Refleksi. Mungkin saya tidak akan menjawab, akan tetapi jika muncul refleksi pertanyaan demikian, banyak beragam-ragam jawaban kita. Apa alasan kita, alasan saya, alasan Anda perlu untuk berbagi dengan sesama? Apakah engkau pernah berharap saudaramu untuk berbagi kepada dirimu? Apakah kita pernah merasakan saudara kita ingin berbagi dari apa yang kita punya kepada saudara kita? Pasti. Dalam istilah bahasa Batak, tadopon rohatta, dina adong dihita, dina naso adong didongatta, buado hita, mabereng dongata, narikot, na macai naing mangidusi tutu nasida asa tahurupi di bagasan mulutta. Sebaliknya juga demikian. Ra kepingin dohita dongata asa merbagi dohotita naing manyan saotik di leon tuau. Dongatai pesongoni dotong naing manyan saotik di pasa nasida tuau. Yang menjadi pertanyaan, apa alasannya? Banyak alasan mendasar berbagi. Alasan berbagi untuk mencari keuntungan. Alasan mendasar adalah merupakan timbal balik, utang budi. Alasan berbagi adalah ingin mengharapkan sesuatu. Alasan berbagi adalah karena ikhlas dan tulus. Di mana letak dari berbagi tersebut? Mungkin kita mengetahui, bahkan kita sering merasakan hal tersebut. Yang kedua, pernahkah Anda berbagi dengan sesama? Ini tidak perlu pala saya jawab. Ini tidak perlu saya jawab. Saya juga demikian. Tidak perlu saya jawab, saya ungkapkan pada rekaman ini. Ya. Perlukah kita berbagi dengan sesama? Pernahkah kita berbagi dengan sesama? Mungkin jawabannya juga beragam-ragam. Saya pernah berbagi, saya tidak pernah berbagi, saya tidak mau berbagi, saya ogah berbagi, saya bahkan tidak pernah terpikirkan untuk berbagi. Itulah jawabannya. Saya pernah berbagi. Kapan terakhir Anda melakukan? Kapan terakhir saya melakukan? Itu. Kapan? Apakah jauh-jauh hari sebelumnya? Apakah setahun yang lalu? Apakah 5 tahun yang lalu? Apakah 10 tahun yang lalu? Kapan Anda melakukannya? Yang berikutnya, apakah di saat berbagi dengan orang lain, Anda melakukan dengan tulus, dengan setulus hati, atau dengan paksaan? Ini perlu juga untuk kita cermati melalui nas kita pada saat ini. Cara hidup jemaat. Tadi yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah memahami. Itu cara hidup jemaat. Yang sederhana saja. Cara hidup jemaat. Kasih dan memahami.
Ketiga pertanyaan tersebut tadi, apakah sudah dibalut oleh kasih dan saling memahami melalui nas kita pada saat ini? Saudara-saudari yang terkasih, para hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan melalui minggu kita, Guasimodo Geniti. Inilah yang diinginkan melalui minggu kita pada saat ini, yaitu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu mengharapkan minuman susu dari orang tuanya agar dia bisa hidup. Tadi saya katakan, kita memiliki kasih, kita memiliki yang namanya sifat memahami. Akan tetapi kita tidak bergantung kepada Allah. Sering sekali kita tidak bergantung kepada Allah, sehingga kasih tersebut, sehingga pemahaman tersebut menjadi terkesan seperti hanya topeng dan tidak ikhlas, pencitraan dan yang lain-lain. Nas kita pada saat ini, Kisah Para Rasul 4, Minggu Guasimodo Geniti, dengan ditambah topik membangun. Namanya dikatakan membangun berarti ada usaha. Namanya dikatakan membangun, yang diperlukan adalah niat yang tulus. Membangun, namanya juga bangun, harus tulus. Seperti orang yang baru bangun tidur. Bagaimana dia bangun jam 5 pagi? Tulus apa tidak? Sudah biasa apa tidak? Ada orang yang tidak biasa bangun cepat. Ada orang yang biasa bangun jam 12 siang. Ada orang yang selalu kerjanya tidur terus. Nah, itu membangun. Itu dasar dari nas kita pada saat ini. Membangun cara hidup jemaat. Bagaimana? Saudara-saudari yang terkasih, iman kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah melahirkan kita kembali. Kita sudah dilahirkan kembali, manusia baru. Makanya dikatakan seperti bayi yang baru lahir, yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan. Bagaimana seharusnya? Warna P baru berarti ikon baru ma pangalahota, ikon baru ma model pakateota, ikon baru ma model hita laho mabereng dongata, ikon baru ma langkata, ikon baru ma semangata, ikon baru ma molohita manangihon marhiti-hiti si pareota, ikon baru ma semangat na baru marhiti-hiti si manjojata. Itu sebabnya dikatakan bagaimana ketergantungan kita lagi-lagi kepada Allah. Namanya dikatakan bayi. Bayi itu ketergantungan kepada ibunya yang paling utama. Karena dia harus menyusu, karena dia harus dijaga, karena dia harus dekat dengan ibunya. Kita lihatlah bagaimana seorang bayi jauh saja sebentar dari ibunya yang sudah mengenal ibunya melalui hubungan batinnya, walaupun dia belum bisa melihat, belum bisa terladang marroha dope, itu dalam bahasa Batanya. Akan tetapi dia tahu ketika dia jauh atau dekat dengan ibunya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Tahukah kita jauh atau dekat, ketika jauh atau dekat dengan Allah kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Merasakah kita ketika saudara kita jauh atau dekat dengan kita? Alaniaha Ido makana ikon gabe sorminado sudi aka pangalahota terlumu bihita nunga mangulu di bagasan ngulu nebaru. Saudara-saudari, Yesus pernah mengajarkan hidup baru ini kepada Nikodemus. Dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Kepada seorang Nikodemus. Siapa Nikodemus? Ya, tidak ada kelahiran kembali atau lahir baru. Tidak mungkin orang dapat melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita pada saat ini, melalui minggu kita, Minggu Guasimodo Geniti,
Kebersamaan telah membentuk sebuah ikatan dalam satu komunitas di dalam tubuh Kristus. Sehati, sepikir, sejiwa dalam hal persekutuan, dalam pelayanan, dan di dalam doa. Kalau dikatakan persekutuan, bagaimana kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marsi pasobuat do, songo dia do hita. Unang tapasobu ruasta, molo langgus rotu paramingguan. Unang tapasobu dongata, molo nasida dakyaro tu paramingguan. Songo dia do pakobesiota, pelayanan. Pelayanan bukan hanya tugas pendeta, Bibel Pro, diakones, guru ria, dan sintua, dan evangelis. Pelayanan juga dilakukan oleh jemaat. Saling mutualisme, saling membantu, mengurupi. Itu makanya tahun orientasi pelayanan HKBP tahun 2021 yaitu pemberdayaan. Yang saya tangkap pemberdayaan di sini, bagaimana kita memberdayakan yang ada. Bagaimana kita memberdayakan hal-hal yang kecil untuk membangun sebuah ikatan yang baik dalam sebuah jemaat. Sehingga bisa menjadi sehati, sepikir, dan sejiwa. Dari hal yang kecil. Kalau dikatakan pemberdayaan, diperdayakan. Dipakai. Nata pemet ale marlaba gabi balga gabi taruli halak gabi dapotan dongan marhite-hite nadibain nasida. Saudara-saudari yang terkasih, kesehatian di dalam sikap korelasi dalam hubungan manusia, kalau dikatakan kasih dan memahami, berarti di situ ada yang namanya pengorbanan. Iretong molo didok holong ikonadong dodisi pengorbanan, pambahenan idotong warna. Dang mungkin daba taboto dongatai makaholongi hita ale molo dangadong pambahen. Nalana molo holongon dang holan di batas, dang holan sebatas pamangan. Alai ikon adongdo diulaon. Makanya dikatakan berkorban. Bagi siapa? Bagi saudara kita. Cara hidup jemaat. Maka tadi dikatakan melalui nas kita pada saat ini, mereka sehati dan sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dang dalam artian rupani nyon mobilhu di homaon, bukan begitu artinya. On jabuku di homaon, bukan begitu maksudnya. Ya, nyon hepeku gudang, on madiho, bukan begitu maksudnya. Bapak Ibu, di sini yang ingin dikatakan adalah bagaimana kita peka, bagaimana kita memahami. Dang boi mengurupi gudang, paling tidak mengurupi otik. Dang boi mengurupi otik, ale dang mabain, dak manang dang masusai donganna, mariti-hiti pikiran. Nah, begitu, tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu besar, kecil. Tidak bisa membantu kecil, paling tidak menyusai lagi pikiran saudara-saudaranya. Itu yang diinginkan. Pada saat ini berbanding terbalik. Banyak sekarang orang Kristen dang boy mengurupi, tidak bisa membantu, akan tetapi menyusai. Jadi gabi di parhata-hata dongan bereng ma. Gabi sokoni dongan nei pe gabi asiroha. Merasa dia tersisihkan ataupun sendiri di atas persoalan dan pergumulannya. Bukan begitu artinya. Kita rangkul, kita panggil, kita doakan. Itu sudah hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dengan mendoakan saudara kita. Maka daripada itu saudara-saudari, salah satu perintah utama Yesus dalam hukum kasih adalah mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia. Tapi sekarang kita lihat, memang pada saat ini serba sulit. Akan tetapi semakin marak namanya begal, penjualan organ tubuh manusia, bahkan penjualan manusia itu dijual
songoni nama di gadis julmai, tidak ada harganya, tidak ada artinya manusia tersebut. Akan tetapi melalui minggu kita pada saat ini, bayan mararga dongami songon ya di ulaun sinomensen bitiki baru saat ibana tutano batak songot dia akka dongatai olo sipata digadis, olo sipata dibayan gabe korban sembeli, korban penyembahan kepada dewa-dewa. Itulah yang dilakukan oleh Nomensen melalui nas kita pada saat ini. Maka daripada itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Nomensen, saya sangat tertarik bagaimana cara Nomensen mengajarkan jemaat tersebut sehingga bisa membaca, sehingga bisa menjadi diakones mengobati, sehingga bisa menjadi perawat, sehingga bisa menjadi pendeta, sehingga mengkristenkan yang tidak Kristen menjadi Kristen. Saya sangat tertarik, saya baca tadi bagaimana perjalanan hidup Nomensen, ya, Tutano Batak, sangat-sangat luar biasa. Menghadapi ancaman, mendekati para raja, melalui lika-liku perjalanan, hampir dibunuh, akan tetapi dia berhasil. Inilah kita, orang Kristen, yang sudah dikristenkan oleh Nomensen. Mulai tema, para barita nauli, bui mangulu dope saha tutikion. Alani ikon mangido hita tutuhata, asa tetap hita di pasu-pasu, didongani hita, di perdalanan ni nguluta. Amin, kita berdoa. Sungguh sangat luar biasa Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah berkumandang dalam hidup kami, sebagai kami sesama orang Kristen, saling membantu sehati, sejiwa, saling mengasihi dan memahami, saling memaafkan, dan saling membantu kepada yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau bantu para hamba-Mu untuk pelayanan mereka besok. Engkau bantu hamba-Mu agar mereka dikuatkan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga memberkati jemaat-Mu di situasi COVID-19. Mereka tetap semangat, mereka tetap Engkau jagai Bapa. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, yang terdampak dari COVID-19. Pemerintah kami, Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Gua Simodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir. Tuhan Yesus memberkati.